Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adip Asilvata. Hari ini saya akan mempresentasikan metode AI yang saya buat yaitu SVM dengan kasus ke penyakit cabai. Saya akan menambahkan kode source-nya yang sudah saya buat di Google Colab. Baiklah, ini kode-kodenya akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan komen yang telah saya buat. Pertama itu adalah pengambilan data itu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, yang dimana kita mengimpor modul Drive dari library Google Colab untuk sinkronisasi penyimpanan dengan menggunakan from Google Colab import ke Drive. Selanjutnya itu adalah melakukan mounting atau koneksi direktori Google Drive ke dalam session runtime Google Colab. Setelah itu, ada juga proses ini diperlukan agar sistem dapat membaca dataset sekunder tanaman cabai rawit secara langsung dengan cara komennya itu drive titik mount terus dibuat kurung dan isinya konten drive. Maka jika dirun akan keluar ini mounted add contender yang artinya sudah berhasil. Selanjutnya adalah mengimpor library untuk manajemen data, computer vision, dan machine learning. Yang pertama ada import OS, yang mana kita mengakses dan manipulasi direktori. Yang kedua NumPy, mengolah data matriks pixel ke area numerik tingkat tinggi. Yang kedua import CV2, library OpenCV untuk membaca dan mengubah ukuran. Selanjutnya juga ada mengimpor fungsi HOG untuk mengekstraksi fitur bentuk dan orientasi gradient tepi pada daun cabai dengan menggunakan komen from schemage.feature import HOG. Selanjutnya ada mengimpor modul untuk membagi dataset dengan menggunakan sintaks code itu seperti from sklearn titik models underscore selection importnya ke train test plate. Selanjutnya ada mengimpor algoritma super vector machine atau yang akan kita gunakannya itu SVM, dan juga ada SVC support vector classification untuk model klasifikasi. Kita menggunakan sklearn SVM itu importnya ke SVC. Selanjutnya ada mengimpor metrik evaluasi dengan mengetikkan from sklearn matrix import classification underscore report, confusion matrix, query score. Selanjutnya ada import seaborn SCSNS untuk menggambar visualisasi confusion matrix. Ada import matplotlib pyplot SPLT menampilkan grafik atau plot visualisasi evaluasi ke layar, dan juga kita menampilkan print yang dimana membuktikan bahwa library-nya tuh berhasil diimpor dan Google Drive sudah terhubung. Maka ini yang akan keluar jika kita setelah run. Saya menentukan lokasi folder dataset pada Google Drive. Di sini saya melakukan 1, 2, 3. Saya menentukan 4 lokasi yang mana kita memasukkannya tuh ke dalam ini content drive atau my drive. Untuk yang pertama itu menentukan lokasi pet database-nya yang menyimpan alamat ke dalam folder cabai rawit disimpan. Folder ini berisi 5 subfolder. Ada Anthrocnosa, Cercospora, Phytophthora, buah sehat, dan daun sehat. Dengan mengetik pet database serta isi yang akan tempat yang kita simpan di content my drive. Selanjutnya menentukan direktori penyimpanan output model. Ini adalah untuk modelnya, yang dimana variable pet svm output ini berfungsi sebagai folder tujuan untuk menyimpan berkas hasil pelatihan seperti weight model, pkl atau graphic confusion matrix agar tersimpan permanen di drive. Dengan mengatakan pet underscore svm output content drive my drive data cabai SVM. Kita menambahkan SVM karena inilah modul SVM-nya ntar. Selanjutnya ada menentukan direktori asal dataset berformat YOLO. Karena data saya ini berformat YOLO awal-awalnya untuk format YOLO, maka saya untuk itu adalah merubahnya atau menganotasikannya itu menjadi agar bisa kepakai untuk SVM. Jadi variable pet YOLO ini merujuk pada direktori penyimpanan folder gambar cabai rawit yang sebelumnya telah melalui proses anotasi atau anotasi berformat YOLO. Nah, YOLO ini adalah salah satu juga model algoritma AI yang dimana ini juga dipakai oleh yang punya data sebelumnya
Selanjutnya di sini ada penegasan jalur direktori untuk keluaran pemodelan SVM. Nah, sebenarnya ini hampir sama, cuman ini untuk pemodelan luarnya itu adalah tujuan tempat di Google Drive menyimpan file hasil pemrosesan algoritma SVM nanti. Selanjutnya ada import OS yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan lagi untuk melakukan import ulang pada modul OS untuk memastikan fungsi manipulasi. Berkas dan pembacaan direktori siap dieksekusi pada langkah pemrosesan dataset selanjutnya dengan mengetik import OS. Selanjutnya ada validasi keberadaan folder dataset di Google Drive. Ini seperti kita mengecek path-nya dulu dengan memasukkan path_check sama dengan memasukkan konten lokasi drive yang kita sudah buat. Selanjutnya melakukan pengondisian logika untuk memeriksa apakah direktori tersebut valid dan ada. Jadi jika kita masukkan if os.path exists path_check, maka dia akan melakukan pengecekan pada path_check, dan path_check sendiri itu mengambil datanya tuh dari folder my drive sendiri ya, yang nama folder itu data cabai. Nah, jika folder direksi maka akan di print folder ditemukan serta isi folder-foldernya. Jika menampilkan folder yang di radionya, jika folder tidak ditampilkan, jika tidak terbaca atau akibat salah ketik folder atau masalah mounting, maka akan ditampilkan folder tidak ditemukan, periksa kembali nah foldernya di drive. Nah, di sini foldernya sudah ditemukan dengan isi di dalam folder tersebut ada daun sehat, cabai bagus, cabai P2, cabai busuk batang, anthracnosa, model SVM cabai joblib. Ini adalah model joblib nanti yang akan kita pakai untuk memvisualisasikannya menjadi suatu bentuk visualisasi yang kita coding sendiri di Visual Studio Code nanti. Selanjutnya ada proses looping dataset, resizing, dan ekstraksi fitur HOGA atau histogram of oriented gradients, yang dimana menentukan daftar nama subfolder kelas yang disesuaikan dengan isi direktori dataset cabai rawit. Kategorinya tuh ada tadi seperti daun sehat, cabai bagus, cabai P2, cabai busuk batang, anthracnosa. Soalnya kita menginisiasi list kosong untuk menampung hasil ekstraksi fitur dan label numerik. Yang mana kita masukkan data dan label sebagai deklarasinya. Nah, di sini juga ada print di mana dia akan memberikan sedang mengekstrak fitur HOG langsung dari folder kelas. Melakukan iterasi untuk setiap kategori kelas yang terdaftar, di mana dengan masukkan for category in categories itu menggabungkan path utama dataset dengan nama subfolder kategori. Yang mana dengan mengetik path os.path.join, di mana kita masukkan path dataset ini dan kategori ini menjadi satu. Selanjutnya ada validasi untuk memastikan subfolder kategori tersebut benar-benar ada. Ini ada validasi kedua di mana jika path-nya itu tidak nyata, jika path-nya tidak nyata akan mengeluarkan print kategorinya sesuai kategori nama kategori tadi tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada mengonversi nama kategori teks menjadi indeks angka 0 sampai 5 sebagai label target SVM. Label indeks ini tuh sama dengan kategori titik indeks dalam kurung kategori. Count sama dengan 0. Ini tuh sebagai counter untuk menghitung jumlah gambar yang berhasil diproses per kelas. Di sini juga ada membaca seluruh file dalam gambar aktif, yang dimana memastikan gambar itu berekstensi valid seperti PNG, JPG, dan JPEG. Setelah itu juga try, yang mana itu membaca citra langsung mengubah menjadi skala keabuan atau grayscale. Langkah ini wajib karena algoritma HOGA hanya beroperasi pada satu kanal warna. Selanjutnya ada mengantisipasi jika file gambar korup atau gagal terbuka oleh OpenCV. Dengan masukkan if image is known sama dengan continue, maka dia akan melanjutkan pengekstrakan langsung jika image-nya tuh gagal atau nggak bisa dibaca. Selanjutnya ada mengubah resolusi gambar atau nge-resize secara seragam menjadi 64 x 64 pixel guna menyamakan dimensi matriks serta mempercepat waktu komputasi training. Sebelum data itu dipakai, kita harus mentrain dulu datanya dengan meng-resize ukuran gambarnya menjadi 64 x 64 pixel. Selanjutnya ada mengekstraksi fitur HOGA untuk mengambil informasi orientasi gradien tepi, bentuk geometris, dan struktur tekstur dari gejala penyakit pada daun atau buah. Dengan fiturnya itu seperti fitur sama dengan HOGA, memasukkan image resize yang berorientasi
orientasi 9, pixels for cell 8,8 atau 8,8, cells per block cuma 2 kali 2,2, visualize-nya tuh false. Setelahnya ada masukkan fitur HOGA dan label kelas ke dalam list penampung dengan masukkan data .append features, label .append, label index, count plus sama dengan 1, exception SE. Pas ini tuh berfungsi sebagai melewati file jika terjadi error saat pemrosesan individu citra. Selanjutnya ada print f sama kelas kategori. Ini adalah mengeluarkan output kelas kategori dan itu berhasil disimpan dengan jumlah gambarnya. Di sini juga ada mengkonversi list penampung fitur X dan label Y menjadi bentuk array NumPy yang akan yang agar siap dikonsumsi oleh pustaka pembelajaran mesin atau scikit-learn. Sebagai X sama dengan NP array data dan Y itu sebagai NP array itu labelnya. Soalnya ada memvalidasi hasil lahir dari proses ekstraksi data gambar ke dalam array. If len X sama dengan 0, dia akan ngeprint datanya kosong, pastikan folder itu ada di dalam subfolder itu emang ada fotonya. Nah, jika berhasil, matrisnya tuh akan mengeluarkan base ekstraksi dan siap dilatih oleh SVM. Maka akan keluar total data yang siap progress dengan shape atau sampel gambar. Sedang outputnya di sini ada kelas daun sehat, itu berhasil 68 gambar, cabai bagus 85, cabai P2 146, cabai itu 69, busuk batang 198, Anthrocnosa 252 gambar, maka total data yang siap diproses itu ada 818 sampel gambar. Soalnya ada pembagian dataset, itu data splitting untuk proses training dan testing. Nah, di sini kita masukkan itu membagi matriks fitur HOGX dan label target Y menjadi data latih dan data uji. Test size sama dengan 0,2 artinya data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Random stat sama dengan 42 berfungsi sebagai kunci generator acak agar hasil pembagian data selalu konsisten saat dijalankan ulang. Strategy sama dengan Y memastikan distribusi porsi kelas pada data train dan test sebagai seimbang dan tes tetap seimbang kalau sama rata proporsi data asli. Dengan X underscore train, X underscore test, Y sama dengan Y underscore train, Y underscore test sama dengan train underscore test underscore split dalam kurung X, Y, test size yang tadi tes itu adalah dengan membagi 80% untuk training dan 20% untuk testing, dan ada random stat juga dan ada strategy sama dengan Y. Selanjutnya ada inisialisasi dan pelatihan training model super vector machine SVM. Pertama-tama akan dibuat outputnya itu print pelatihan model SVM. Tunggu dengan melatih model SVM dulu. Itu menginisialisasi cetak biru algoritma super vector machine-nya dengan konfigurasi parameter sebagai berikut. Ada kernel linear, ada C sama 0,05, ada decision function shape OVO, ada random stat sama 42. Seperti ini model SVM SVOM sama dengan SVC kernel linear, C sama 0,05, decision function shape OVO, dan random stat 42. Menjalankan proses pelatihan model dengan memetakan pola hubungan antara fitur HOG, Xtrain, dan label YTrain dengan memasukkan model SVM fit, Xtrain, YTrain. Maka dan juga memasukkan output juga di sini sebagai dengan komennya tuh pelatihan selesai. Selanjutnya adalah evaluasi akurasi dan proses prediksi model SVM. Itu memerintahkan model SVM untuk yang telah dilatih untuk memprediksi label dari kelas data uji Xtest dengan memasukkan Y underscore pred sama dengan model underscore SVM titik predict dalam kurung X underscore test. Selanjutnya ada menghitung nilai akurasi global dengan masukkan akurasi sama accuracy underscore score dalam kurung masukannya test dan juga Y-pred. Selanjutnya ada juga mencetak ini sebagai komen atau print. Maka hasil klasifikasinya itu sesuai dengan print di sini. Seperti sini untuk outputnya. Print classification report dalam kurung Y underscore test dalam kurung
y underscore pret, target underscore name sama dengan kategoris. Maka hasilnya akan begini. Selanjutnya ada visualisasi confusion matrix. Sebelumnya tadi kita ada juga bilang kalau tadi kita akan memvisualisasinya menggunakan confusion matrix dengan menggunakan seaborn heat map, menghitung matriks kebingungan confusion matrix berdasarkan data aktual y underscore test dan hasil prediksi y underscore pret dengan cm sama dengan confusion matrix y underscore test dan y underscore pret. Mengatur dimensi ukuran jendela gambar yang akan ditampilkan itu lebarnya 8 inci dan tinggi 6 inci. Maka itu adalah PLT titik figur. Masukkan SNS heatmap dan maka hasilnya akan seperti ini, menampilkan confusion matrix penyakit cabai, yang dimana ini adalah prediksi sistem yang adalah kenyataannya aslinya. Selanjutnya penyimpanan eksternal model atau model development preparation menggunakan joblib yang tadi, di mana kita menyimpan model joblib itu ke dalam satu drive dengan modelnya tadi. Disimpan ke dalam data cabai. Selanjutnya adalah fungsi untuk prediksi dan identifikasi citra baru atau inference function, yang mana kita sih adalah prediksi gambar. Kita sih satu adalah membaca gambar baru yang kita kasih nanti. Itu seperti masukkan image CV2 invert URL gambar baru. Ini adalah masukkan gambar baru. Validasi mengantisipasi jika pet gambar salah atau berkas rusak. Jika gambarnya rusak atau salah petnya itu, maka akan ngeprint gambar tidak ditemukan. Kedua adalah menyamakan praproses resize ke 64 kali 64, sama seperti data training tadi. Selanjutnya ada ekstraksi fitur HOG yang sama. Itu seperti tadi, itu HOG seperti resize image, orientasi 9 dan juga pixel per cell. Selanjutnya ada prediksi indeks model SVM predict menggunakan model sudah dilatih. Dan selanjutnya maka akan memasukkan print hasil identifikasi nama kelas atau upper dengan kita masukkan prediksi gambarnya tuh dengan gambar baru di sini. Maka hasilnya akan diidentifikasi sebagai daun sehat. Nah, karena menggunakan komen ini itu terasa lama, harus mengetik-ngetik yang memasukkan komen yang sama, maka saya membuat visualisasi di Visual Studio Code di sini dengan masukkan model job labnya dan juga pengkodaan pada Python-nya dengan menggunakan sklearn dan lain-lain dan juga Flash. Jadi sebagai otaknya adalah API dan sebagai tampilannya itu ada index. Bagaimana cara menjalankannya? py terus masukkan titik sini masukkan py lagi. Maka ini yang akan kita pakai dan akan menampilkan komen untuk seperti ini. Jika sudah keluar seperti ini, maka dia akan menampilkan atau memberikan suatu URL link yang mana kita copy dan kita masukkan ke sini untuk membuka ini dia websitenya atau tampilan visual yang sudah saya buat. Nah, ini lebih mudah dimana kita tinggal masukkan foto yang sudah kita seleksi, yang sudah kita pilih. Sebagai contoh, saya akan masukkan foto ini. Ini adalah cabai yang sudah dan kita menekan model diagnosis, maka akan selesai diagnosisnya itu adalah Anthracnosa. Iya, gambar yang diuji dan ini berupa sistem ini mendeteksi dengan itu adalah Anthracnosa. Sama juga yang lain seperti daun sehat, cabai pitu, cabai, daun sehat dan juga batang busuk. Maka akan langsung dianalisis oleh sistemnya. Seperti ini, busuk batang. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf karena pengucapan saya sedikit kacau. Saya akhiri. Terima kasih.